111 Bandara Internasional di Beijing. Wusung mengancingkan mantelnya saat angin dingin berhembus kencang. Ketika dia masuk ke mobil, sekretarisnya berbisik, baterai yang satu meledak. Kalau begitu mari kita tingkatkan anggaran pemasaran. Ini adalah waktu terbaik untuk mempromosikan ponsel kami. Yang Guangchul bertanya pada Wusung, apa yang terjadi? Rupanya baterai Dewan meledak di acara pembukaan. Mata semua orang membelalak. Apa? Saya kira rencana mereka untuk membuat baterai tahan lama menjadi bumerang. Semua orang mengeluarkan ponsel Blue S2 mereka dan mencari berita yang relevan. Ledakan baterai Wan, apa yang terjadi? Tidak banyak laporan berita, tetapi itu dianggap berita besar. Yang Guangchul berseru, ini kesempatan kita. Kita perlu memerasnya sekarang. Wusung menoleh ke Park Byung-ki dan bertanya, selain meningkatkan anggaran pemasaran, apa lagi yang harus kita lakukan? Park Byung-ki berpikir dengan hati-hati. Sayangnya, tidak banyak hal yang dapat dilakukan perusahaan pesaing dalam situasi seperti ini. Park Byung-ki menjawab dengan hati-hati, mengapa kita tidak melakukan uji kualitas lain dari produk kita sendiri dan perlahan-lahan meningkatkan produksinya? Saya tidak bisa memikirkan hal lain sekarang selain itu. Baik, ayo lakukan itu. Yang Guangchul menyarankan dengan bersemangat, bukankah kita seharusnya membuat iklan TV besar? Ini bisa menjadi kesempatan untuk membunuh Daeyang. Daeyang masih memiliki banyak penggemar. Jika kita menjadi terlalu besar sekarang, kita mungkin terlihat buruk dalam situasi ini. Wusung menoleh ke sekretarisnya dan bertanya, apa jadwal kami untuk perjalanan ini? Kita harus mengunjungi kantor terlebih dahulu dan makan malam dengan pejabat pemerintah Sung Guancun. Besok, kita akan mengunjungi perusahaan investor. Keesokan harinya, kami akan menghadiri upacara pembukaan, dan kemudian akan ada makan malam setelahnya. Jadwal ketat direncanakan untuk perjalanan 3 hari ini. Kantor KND di Cina. Wusung mempekerjakan seorang pebisnis Cina sebagai CEO untuk cabang ini. Nama baru diberikan kepada perusahaan ini juga untuk berbaur. Nama mereka muncul adalah Lecat. Itu nama yang sama dengan program obrolan yang mereka kembangkan untuk pasar Cina. Seperti yang Anda sarankan, pusat data telah dibangun di Tiongkok juga. Ini pada dasarnya adalah perusahaan yang terpisah dari KND Korea. Wusung mengangguk ketika Hong Subu melanjutkan, dan sesuai permintaan Anda, kami juga mengembangkan sebuah toko aplikasi bernama Let's Store. Ini akan dimasukkan dalam Chinese Blue S2, yang akan diluncurkan bulan depan. Wusung menjawab, ada desas-desus bahwa Google akan segera dikeluarkan dari China. Itu berarti pelanggan China tidak akan dapat mengakses Google App Store. Itu bisa menjadi kesempatan kita untuk menggantinya dengan App Store kita sendiri. Ya, Tuan, Hong Subu mengangguk. Wusung menoleh ke CEO Cina dan bertanya dalam bahasa Mandarin yang lancar, apakah ada yang Anda butuhkan dari saya? Semua orang menatap Wusung dengan heran. CEO itu menjawab dengan lancar dalam bahasa Korea, sejauh ini, saya sangat senang dengan semuanya. Terima kasih. Wusung juga menjawab dalam bahasa Korea, kami menganggap pasar Cina sebagai salah satu prioritas utama kami. Baik, saya mendengar Anda berencana untuk makan malam dengan otoritas lokal Sung Guancun. Ketika Wusung mengangguk, CEO itu menambahkan, jelas itu bukan makan malam yang sederhana. Anda sebaiknya bersiap untuk itu. Orang Tionghoa menganggap menyelamatkan muka sebagai hal yang sangat penting. Anda sebaiknya memiliki sesuatu yang besar untuk ditawarkan. Menurutmu berapa banyak yang harus kuhadiahkan? Setidaknya $100.000. Jika Anda akan menyuap, lebih baik Anda menjadi besar. Itu adalah banyak uang untuk pejabat pemerintah tingkat bawah. CEO melanjutkan, saya menyadari ini mungkin tampak tidak adil bagi Anda, tetapi ini adalah Cina dan memang seperti itu. Jika Anda menjadi lebih kecil, mereka akan tersinggung. Baik, saya akan menyiapkan $200.000. Wusung memutuskan untuk menggandakannya. Dia menambahkan, beritahu mereka bahwa jika mereka dapat menghubungkan saya ke Yang Min, tangan kanan Hu Jintao, saya akan menggandakannya lagi. Jika mereka bisa memperkenalkan saya pada Xi Jinping atau Liu He, saya akan melipat gandakan jumlahnya. Setelah pertemuan, semua orang memutuskan untuk memiliki waktu luang sendiri. Wusung mengunjungi Universitas Beijing. Departemen Ekonomi. Dia mencari Wu Jirin. Dalam kehidupan sebelumnya, Wu Jirin adalah orang yang menciptakan mata uang kripto yang disebut Bitcoin Terra dan ASIC untuk penambangan. Wusung berjalan ke Departemen Ekonomi Universitas Beijing. Saya ingin memberikan sumbangan untuk beasiswa. Maaf. Saya ingin memberikan sumbangan untuk berterima kasih kepada universitas ini karena telah mendidik siswa-siswa hebat seperti itu. Staf tampak bingung dan terkejut. Wusung melanjutkan dengan cepat, saya ingin menyumbang sekitar $1,5 juta. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Ketika staf tampak terperangah, Wusung bertanya, saya juga ingin Anda menemukan seorang siswa untuk saya. Universitas Beijing. Itu adalah universitas terbaik di Cina. Kepala Departemen Ekonomi menyambut Wusung sambil tersenyum. Hahaha, aku melihatmu di TV. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Haha, kamu juga. Di seberang Wusung adalah Wu Jirin, yang berusia 4 tahun. Aku dengar kamu ingin bertemu muridku Wu Jirin di sini. Ya, aku dengar dia akan lulus di puncak kelasnya. Jika memungkinkan, saya ingin mengintai dia untuk perusahaan saya. Saya akan memberikan donasi ke universitas sebagai tanda terima kasih. Kepala departemen tersenyum bangga sementara Wu Jirin tampak terkejut. Wusung melakukan penelitian cepat tentang Wu Jirin sebelum datang ke sekolah. Wu Jirin memiliki nilai yang sangat baik dan dikenal sangat bangga. Dia memiliki saudara perempuan dan ayahnya adalah pejabat tinggi pemerintah. Kepala departemen berkata dengan bangga, dia adalah siswa terbaik yang kita miliki di sekolah kita. Haha, dia cerdas, sama seperti ayahnya. Wu Jirin mengangguk sambil tersenyum. Kepala departemen bertanya kepadanya, bagaimana menurutmu? Dia datang jauh-jauh ke sini hanya untuk bertemu denganmu.
Wu Jirin menyesuaikan kacamatanya dan menjawab, terima kasih telah datang ke sini dan memberikan sumbangan besar. Saya sangat menyadari KND dan cara-cara inovatifnya. Saya punya beberapa kekhawatiran. Bisakah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Wu Sung mengangguk. Wu Jirin melanjutkan, pertama-tama, perusahaan Anda tidak memiliki identitas yang jelas. Anda memulai sebagai perusahaan smartphone, tetapi tiba-tiba, Anda juga melakukan bisnis layanan internet. Kamu tidak fokus. Wu Jirin menarik napas dan melanjutkan. Kamu sekarang sedang bersiap untuk masuk ke bisnis operator seluler juga. Anda juga diketahui memiliki beberapa bisnis pribadi yang berbeda. Anda mungkin melakukannya dengan baik di semua itu untuk saat ini, tetapi tanpa identitas dan fokus yang jelas, ada peluang yang sangat baik bahwa perusahaan Anda akan segera menghilang. Wu Jirin jelas seorang pemuda yang sangat cerdas dan berpengalaman. Wu Sung mendengarkan dengan tenang. Selain itu, saya juga meneliti Anda, Presiden Kang, dan saya belum menemukan apapun tentang Anda yang luar biasa. Satu-satunya kesimpulan yang bisa saya kemukakan adalah bahwa Anda sejauh ini sangat beruntung. Kepala departemen mengerutkan kening dengan tidak setuju. Dia takut kritik Wu Jirin dapat menyebabkan Wu Sung berubah pikiran tentang sumbangan. Wu Jirin melanjutkan, jadi berdasarkan fakta-fakta ini, saya tidak menemukan KND sebagai perusahaan yang menarik. Bagaimana menurut Anda, Presiden? Wu Sung memandang Wu Jirin dengan tenang. Dia terkesan. Wu Sung menjawab, apakah Anda tahu karakteristik utama CEO Korea? Ketika Wu Jirin mengangguk, Wu Sung melanjutkan, rencana saya adalah menumbuhkan perusahaan saya di berbagai bisnis yang berbeda. Saya bermimpi menjadikan perusahaan saya yang terbaik di dunia. Wu Jirin tidak bereaksi, dia hanya mengangguk dan mendengarkan. Wu Sung melanjutkan, alasan saya datang kepada Anda bukan untuk membuat Anda terlibat dalam bisnis KND yang ada. Akhirnya, Wu Jirin tampak tertarik. Wu Sung mengatakan satu kata, Bitcoin. Wajah Wu Jirin menjadi kaku. Dia tahu apa itu. Wu Jirin sebenarnya adalah orang yang menerjemahkan laporan Bitcoin asli ke dalam bahasa Mandarin. Wu Sung menjelaskan, saya ingin Anda menjadi kepala bisnis ini di perusahaan saya. Apa maksudmu sebenarnya? Wu Jirin sekarang tampak penasaran. Kepala departemen tampak bingung. Penambangan, dealer, penambangan perangkat keras dan lunak, pengembangan teknologi blockchain baru, dan sebagainya. Kemungkinannya tidak terbatas. Cina sangat ketat dengan investasi dan teknologi asing. Jika Anda menjadi bagian dari perusahaan saya, Anda dapat menjadi wakil dari cryptocurrency, yang merupakan masa depan dunia keuangan. Wu Sung menambahkan dengan tegas, gaji awal tahunan Anda adalah 1,5 juta dolar. Itu 200 kali gaji rata-rata di Cina. 112 shock. Mengherankan. Kesenangan. Wu Sung bisa memberitahu emosi Wu Jirin dengan jelas di wajahnya. Lalu tiba-tiba, Wu Jirin tampak tidak percaya. Tawaran itu tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Wu Sung dengan cepat mengambil kontrak yang dia persiapkan sebelumnya. Pada kontrak itu adalah gaji yang dijanjikannya. Wu Sung bertanya kepadanya, kontrak adalah dasar dari hubungan bisnis apapun. Wu Jirin membaca kontrak dengan hati-hati dengan tangan gemetar. Dia masih kaget dengan angka 1,5 juta dolar, tetapi dia berusaha terlihat tenang. Wu Sung berusaha keras untuk tidak tersenyum. Wu Jirin berkata kepadanya, ini, sempurna. Saya sudah mengoreksinya oleh seorang pengacara. Itu tidak bisa lebih baik. Kepala Departemen Ekonomi memandang Wu Jirin. Wu Sung bertanya kepada Kepala Departemen, Pak, akan ada kebutuhan besar untuk orang-orang hebat dalam waktu dekat di bidang IT dan ekonomi. Saya percaya bahwa universitas ini adalah tempat terbaik di China untuk menemukan orang-orang seperti itu. Oh, tentu saja. Wu Jirin di sini sekarang adalah perwakilan dari China dan dia akan bertanggung jawab untuk mempekerjakan karyawan untuk perusahaan ini. Tolong jaga dia dengan baik. Wu Jirin belum menandatangani kontrak, tetapi Wu Sung menjabat tangannya dan berkata kepadanya. Aku senang bisa bekerja sama denganmu. Wu Jirin membungkuk dengan hormat. Wu Jirin mengikuti Wu Sung ketika dia meninggalkan kamar. Kamu akan pergi setelah hanya memberi saya kontrak. Gaji Anda akan langsung disetorkan mulai bulan depan. Ada kantor yang siap, jadi kamu harus mulai muncul di sana. Wu Sung mengangkat bahu dan melanjutkan. Saya membayar Anda 1,5 juta dolar, yang berarti saya tidak perlu memberitahu Anda cara melakukan semuanya. Kalau begitu katakan padaku satu hal. Wu Sung mengangguk. Wu Jirin bertanya, apakah Anda benar-benar percaya Bitcoin akan berfungsi? Apakah Anda pikir itu akan sepenuhnya menggantikan sistem mata uang kami yang rusak? Wu Sung tertawa keras. Dalam kehidupan sebelumnya, Wu Jirin adalah seorang pengusaha yang dingin yang menyebabkan begitu banyak orang kehilangan tabungan hidup mereka, tetapi bahkan Wu Jirin naif dan berhati murni seperti seorang pemuda. Pada 2017 di kehidupan masa lalu Wu Sung, Wu Jirin mendorong banyak orang untuk berinvestasi dalam cryptocurrency-nya. Pada awalnya, nilai itu melonjak secara eksponensial, tetapi dengan cepat, ia anjlok ke bawah. Wu Sung mengingat acara itu dengan jelas. Dia bekerja di Bitmain pada saat itu, dan itu adalah kejadian yang mengejutkan. Banyak yang percaya ini adalah rencana Wu Jirin selama ini. Mereka percaya dia mengatur seluruh acara untuk keuntungan pribadi, tetapi tidak ada bukti. Wu Jirin tampak bingung. Dia bertanya, apakah pertanyaan saya itu aneh? Wu Sung menggelengkan kepalanya. Tidak, itu bukan alasan saya tertawa. Saya hanya berpikir, saya merasa seperti melihat diri saya di dalam kamu ketika saya masih muda dan murni. Wu Jirin masih terlihat bingung. Wu Sung menjelaskan dengan nada yang lebih halus. Aku yakin itu bisa menggantikan sistem yang sekarang, dan aku pikir banyak dari itu akan tergantung padamu. Anda bisa menjadi orang yang memutuskan bagaimana Bitcoin berubah. Wu Sung menepuk pundaknya dan melanjutkan, bekerja keras. Jangan khawatir tentang uang saat Anda mempekerjakan orang. Saya sarankan Anda mulai dengan Su Ketuan. Su Ketuan. Dia adalah pengembang yang benar-benar menciptakan sistem penambangan. Wu Jirin sedang belajar ekonomi, yang berarti dia tidak tahu banyak tentang pemrograman.
Jika dia dan Zhu Ketuan bekerja bersama, tidak ada yang menghentikan mereka. CEO agensi Yosona duduk di kamar hotel dengan gelisah. Mengapa? Mengapa mereka tidak memanggilmu? Saya mengatakan kepada mereka dengan jelas bahwa Anda bersedia melakukan apapun. Yosona bertanya dengan tajam, apakah kamu masih ingin aku melakukan itu, bahkan di Cina? Mereka berdua tahu apa yang dimaksud Yosona. CEO itu menjawab, kamu tidak bisa santai hanya karena kamu populer. Ini adalah bagaimana Anda mempertahankan status Anda. Anda tahu Kim Sumin, kan? Apakah Anda tahu apa yang dia lakukan saat ini? Yosona tetap diam. Kim Sumin. Dia adalah salah satu aktris top di Korea, tetapi dia tidak terlihat saat ini. Yosona mengerti apa yang dikatakan bosnya, tapi dia masih tidak mau melakukannya. Kami sudah menghasilkan cukup uang. Apakah kamu mendengar apa yang kamu katakan? Hanya karena Anda menghasilkan sedikit uang, Anda benar-benar berpikir itu sudah cukup. Bahkan tidak akan menutupi tagihan rumah sakit ibumu. Yosona tidak dapat menyangkal hal itu, tetapi dia masih berkata kepadanya, tapi saya tidak ingin melakukannya dengan seorang pria Cina. Aku bahkan tidak akan mengerti apa yang dia katakan. Kamu melakukan apapun yang diminta untuk dilakukan. Diam saja, kamu pikir kamu begitu besar sekarang. Yosona tetap diam. Dia melanjutkan tanpa perasaan, jangan lupa siapa yang membuatmu seperti sekarang ini. Anda masih memiliki jalan panjang sampai Anda membayar utang Anda. Yosona berusaha keras untuk tidak mengerutkan kening. Dia melihat teleponnya, itu adalah hadiah promosi yang diberikan Blue S2 kepadanya sebagai model untuk iklan TV KND. Kurasa dia tidak memintaku datang untuk itu. Bosnya berpikir Wusung memintanya untuk bergabung dengannya di perjalanan ini karena alasan yang tidak pantas, tetapi Yosona berpikir berbeda. Wusung sepertinya bukan tipe yang akan memintanya melakukan hal-hal seperti itu. Dalam perjalanan ke hotelnya, Wusung membaca pesan dari bos Yosona dan mengerutkan kening dengan tidak menyenangkan. Dia siap kapanpun kau menginginkannya. Tidak masalah siapa. Biarkan aku tahu. Dia ingat cerita Yosona. Dia menjadi marah. Dia benci melihatnya diperlakukan seperti objek. Dia ingat air matanya pada hari itu. Mungkin aku harus masuk ke bisnis hiburan. Wusung tahu masa depan. Dia tahu selebritas mana yang akan populer. Dia juga tahu acara TV dan reality show mana yang akan menjadi sukses. Wusung tahu dia bisa menghasilkan banyak uang di industri ini. Kantor pusat Tencent. Di atas gedung ada kantor CEO Ma Huateng. Dia melihat telepon Blue S2 di mejanya dan bertanya. Jadi, layanan Coconut Talk akan diinstal pada ponsel ini. Ya, dan itu adalah bagaimana jumlah pengguna akan meningkat dengan cepat. Dan bagaimana proyek kita? Kita sampai pada titik di mana emoticon dapat digunakan. Ma Huateng bertanya dengan serius, haruskah kita menyerah pada HH dan mulai mengembangkan messenger baru? Ini adalah era smartphone, yang artinya kita membutuhkan messenger yang tepat untuk itu. Mencoba menyesuaikan HH dengan itu mungkin tidak berhasil. Ma Huateng menghela nafas, sepertinya menyerah pada HH adalah satu-satunya solusi. Asistennya melanjutkan, masalahnya adalah kecepatan Hotchat tidak dapat bersaing dengan kelapa Korea. Tapi itu karena layanan internet Korea lebih cepat. Asistennya menjawab dengan hati-hati, masalahnya adalah, pembicaraan kelapa dalam Blue S2 masih lebih cepat daripada Hotchat bahkan di Cina. Ini hingga 10 kali lebih cepat. Bagaimana? Tim pengembang kami perlu mengetahui konfigurasi server KND untuk mengetahuinya. Sejauh ini, yang kami lakukan adalah menempatkan mata-mata di perusahaan China-nya Lechat sebagai pengembang. Kita tidak bisa kehilangan ini. Kami tidak bisa kehilangan pelanggan Cina. Jangan lupakan itu. Asistennya mengangguk serius. 113 kantor Lechat di Zhongguancun. Li Dongjin, seorang pengembang server, turun ke lantai pertama untuk merokok ketika pengembang lokal, Zaijian, berbicara dengannya dalam bahasa Korea yang fasih. Kamu bisa merokok di kantor. Anda tidak harus terus turun untuk itu. Li Dongjin tersenyum canggung dan menjawab, haha, itu kebiasaan. Orang Korea memiliki perilaku yang baik. Saya menemukan orang-orang Cina juga hebat. Zaijian terus mengajukan pertanyaan kepada Li Dongjin untuk menjaga percakapan, pengembangan server berkembang dengan cepat, sulit untuk tetap di sisi klien. Yah, itu karena pengembangan server sudah hampir selesai. Satu-satunya yang tersisa adalah infra agar sesuai dengan pasar lokal. Kurasa Coconut Talk sudah aktif dan berjalan, pada dasarnya server yang sama. Kurang lebih, kami pada dasarnya menyalin dan menempel banyak hal, tetapi saya mengerti bahwa sisi klien mungkin memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Zaijian mengangguk pada penjelasan Li Dongjin. Li Dongjin bertanya dengan rasa ingin tahu, omong-omong, bahasa Korea Anda luar biasa. Terima kasih, saya selalu tertarik pada Korea, jadi saya telah mempelajari bahasa ini sejak lama. Zaijian tampaknya masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Li Dongjin tersenyum dan menawarkan, jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya apapun. Yah, aku menemukan kecepatan Lechat menjadi sangat cepat. Ini jauh lebih cepat daripada utusan lokal HH, dan saya tidak mengerti mengapa. Masuk akal jika Anda penasaran sebagai pengembang. Saya mendengar Presiden KND Kang Wusung menciptakannya. Benarkah itu? Li Dongjin mengangguk. Tepat sekali. Dia mengembangkan server. Dia juga menyampaikan presentasi di konferensi MVP Microsoft. Dia terkenal. MQTT. Iya, dia menyesuaikan sedikit agar sesuai dengan layanan obrolan, tetapi tentu saja, protokol MQTT tidak membentuk seluruh server. Zaijian terus mengajukan pertanyaan yang lebih rinci dan Li Dongjin menjawab sebaik mungkin. Setelah percakapan panjang, keduanya kembali ke kantor. Li Dongjin duduk di kursinya dan mengirim pesan teks menggunakan ponsel perusahaan. Pengembang klien bagian lobi Lechat Zaijian. Li Dongjin mengikuti protokol yang diajarkan kepadanya sebelum meninggalkan Korea.
Setiap pengembang Korea diminta untuk melapor ke Hong Subum jika ada pengembang lokal yang bertanya tentang teknologi inti Coconut Talk. Hong Subum membaca teks. Zaijian 5 kali. Ini adalah kelima kalinya Zaijian disebutkan oleh pengembang Korea. Dia curiga. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita lepaskan dia? Wusung menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kita menyingkirkannya, mereka hanya akan mengirim mata-mata lain. Akan lebih mudah bagi kita untuk mempertahankannya. Dengan begitu, kami tahu siapa yang harus diawasi. Ini sulit. Saya tidak percaya kita harus khawatir tentang hal-hal seperti ini di atas segalanya. Saya pikir kita perlu membuat tim informasi internal yang terpisah. Saya akan berpikir tentang hal ini. Sampai saat itu, tolong pastikan untuk melindungi teknologi kami sebaik mungkin. Tentu saja. Pejabat pemerintah Sung Guancun akhirnya tiba. Nama perwakilan tertinggi adalah Ma Waqin dan dia bertanggung jawab untuk mengendalikan bisnis lokal. Kekuatannya mutlak di bidang ini. Wajah Ma Waqin bulat dengan dahi yang besar. Dia menjabat tangan Wusung dan memperkenalkan dirinya. Aku Ma Waqin. Namaku Kang Wusung. Setelah perkenalan singkat, mereka mulai makan. Ma Waqin berkata kepada Wusung, saya mendengar tentang sumbangan Anda ke Universitas Beijing. Saya sangat senang mendengarnya, begitu juga dengan atasan saya. Itu adalah awal pembicaraan yang menjanjikan. Tujuan Wusung sekarang adalah untuk mendapatkan kepercayaan Ma Waqin. Saya senang mendengarnya. Saya akan mencoba melakukan lebih banyak di masa depan. Haha, terima kasih banyak. Cina adalah pasar yang sangat penting bagi KND. Saya sangat menyadari potensi pertumbuhannya. Ma Waqin meneguk minumannya dan menjawab, Tiongkok pasti akan tumbuh dan menjadi pusat dunia. Ma Waqin jelas bangga dengan negaranya. Wusung juga menyesap minumannya dan menjawab, dan saya harap Anda berakhir di pusat negara ini. Haha, terima kasih. Saya pikir hadiah Anda pasti akan membantu saya untuk mencapai mimpi itu. Ma Waqin mengacu pada suap Wusung, yang diberikan sebelum makan. Wusung menghentikan dirinya dari mencibir dan menjawab, masih banyak cara lain yang bisa saya bantu. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya, tetapi saya menggunakan analisis data besar untuk memutuskan keputusan besar bagi perusahaan saya. Tidak heran perusahaanmu bekerja dengan baik jika kamu mempelajari data yang dapat diandalkan. Ma Waqin tampaknya tidak yakin. Wusung melanjutkan, ada banyak kegunaan untuk analisis data besar. Ini dapat digunakan untuk memprediksi siapa yang akan memenangkan pemilihan presiden, dan produk apa yang disukai pelanggan. Wusung berhenti, lalu menambahkan, dan juga apa yang akan terjadi di Tiongkok di masa depan. Ma Waqin tersentak. Wusung melanjutkan dengan cepat, ada pepatah yang kamu butuhkan untuk menjadi ekstra hati-hati ketika segalanya terlihat tenang. Maksudmu aku dalam bahaya? Wusung menjawab, saya katakan ada bahaya yang datang, dan tidak ada orang di China yang siap untuk itu. Ruangan menjadi sunyi. Yang Guangchul dan Hong Subum tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Rekan-rekan Ma Waqin juga tetap diam dengan ketidakpastian. Wusung bertanya, bisakah kita bicara secara pribadi? Wusung adalah seorang pengusaha sukses yang menginvestasikan 500 juta dolar di Cina baru-baru ini. Tidak ada alasan mengapa Ma Waqin tidak ingin mendengar apa yang dikatakan Wusung. Ketika Ma Waqin mengangguk, semua orang meninggalkan ruangan. Selama 1 jam percakapan pribadi, Ma Waqin tidak pernah menggelengkan kepalanya sekalipun. Dia terus mengangguk pada kata-kata Wusung dengan sungguh-sungguh. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Yang Guangchul bertanya, apa yang kamu katakan padanya? Kami baru saja berbicara tentang China. Bagaimana dengan 2010? Bencana alam. Kota Yushu akan mengalami gempa bumi yang akhirnya menyebabkan ribuan kematian. Ma Waqin merasa sulit untuk percaya, tetapi dia juga tidak bisa menolak kemungkinan itu sepenuhnya. Saya memberitahu dia tentang beberapa impian saya. Itu adalah cara terbaik bagi saya untuk mendapatkan kepercayaannya. Hong Subum memandang Wusung dengan bingung, tetapi Wusung mengabaikannya. Yang Guangchul menjawab sebaliknya, Presiden Kang bermimpi tentang cara-cara masa depan untuk menghasilkan uang. Hong Subum masih tidak mengerti, tapi itu adalah akhir dari percakapan. Ketika Wusung memasuki kamarnya, dia tersentak. Dia melihat Yosona duduk di tempat tidurnya mengenakan pakaian kipau seksi. Dia bertanya dengan kaget, Sona, apa yang kamu lakukan di sini? Yosona menjawab dengan dingin, tidakkah kamu meminta saya untuk menunggumu di sini? Hanya ada satu orang yang Wusung tahu yang akan merencanakan sesuatu seperti ini. Bajingan itu. Bosnya tidak memiliki akses ke kamarnya. Itu pasti Yang Guangchul. Yosona berdiri dan berjalan perlahan menuju Wusung. Dia bertanya, kamu pasti merasa lebih baik. Wusung menjawab dengan gugup, belum. Wusung harus menghentikan dirinya untuk memelototinya. Dia adalah seorang penggoda. Kipau merah dan lipstik. Kulitnya tampak pucat terhadap warna-warna cerah. Dia bertanya perlahan, lalu apakah saya perlu memberitahu Anda tentang cobaan masa lalu saya lagi? Suaranya begitu feminin. Tiba-tiba, dia menyentuh bahunya. Lepaskan mantelmu. Aku akan menggantungnya untukmu. Mulut Wusung terasa kering. Dia merasa dirinya kehilangan kendali. Dengan utas terakhir dari tekadnya. Wusung berkata dengan cepat, saya pikir pasti ada kesalahpahaman. Silakan tinggalkan ruangan sekarang. Kita bisa bicara nanti. Dia kemudian mendorong Yosona ke pintu. Dia dengan cepat pergi ke kamar mandi dan mandi air dingin. 114. Yosona berdiri di luar kamar Wusung dengan kaget. Apa? Hanya terjadi. Satu-satunya jawaban adalah penolakan. Dia ditolak. Yosona adalah salah satu aktris paling populer di negara ini dengan penggemar pria yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa mempercayai situasi ini. Aku merasa dia berbohong padaku, tapi kemudian, dia tampak serius. Setelah menggelengkan kepalanya karena kebingungan, Yosona berjalan menuju lift. Dia berhenti ketika dia melihat Li Ari yang mengerutkan kening padanya.
Li Ari berpikir dengan jijik. Jadi rumor itu benar. Popularitas Yosona adalah karena sponsor rahasianya. Dia melakukan bantuan seksual bagi banyak pria kuat untuk menjaga ketenarannya. Li Ari tidak ingin percaya Wusung terlibat dalam rumor buruk ini, jadi dia datang ke lantai untuk memeriksanya. Yang dia lihat adalah Yosona keluar dari kamarnya. Pelacur. Li Ari memandangnya dengan marah. Yosona mengerti apa yang dirasakan Li Ari terhadapnya. Dia telah melihat penampilan serupa dari anggota lain dari grup idolanya. Alih-alih gemetar, Yosona berdiri tegak dan berjalan dengan percaya diri. Li Ari bergumam pelan, tanpa bakat, pada akhirnya kau akan kehilangan segalanya. Yosona mendengarnya, tetapi dia berjalan diam-diam. Jika dia bereaksi sekarang, itu akan seperti dia mengkonfirmasi rumor. Dia memasuki lift dan matanya bertemu dengan Li Ari. Sebelum pintu ditutup, Yosona mengatakan kalimat dari drama TV terkenalnya dengan keras. Kamu diberikan segalanya, tapi aku harus berjuang untuk setiap hal yang aku miliki. Jika kamu benar-benar orang baik seperti yang dipikirkan semua orang maka tidak bisakah kamu membiarkanku memilikinya sekali saja. Li Ari mengingat kalimat ini dengan baik. Ini adalah garis dari drama TV yang membuat Yosona terkenal. Sebelum Li Ari bisa menjawab, pintu ditutup. Kota Yusu. Calong, yang adalah pemilik kedai buah, merasa tidak enak badan hari ini. Mengapa ini rusak? Foto keluarganya ditempatkan di atas rak berada di lantai berkeping-keping. Apakah hari ini akan menjadi hari yang sial? Dia tidak ingin pergi bekerja hari ini, tetapi dia tidak punya pilihan. Aku berangkat kerja, sayang. Dia berkata kepada istrinya, yang sibuk dengan putra mereka yang berusia 4 tahun. Ini kotak makan siangmu. Dia membuat makan siangnya dari awal setiap hari. Dia adalah koki yang baik. Dia meraih kereta buah dan mulai berjalan. Dia dengan cepat mulai berkeringat saat dia menariknya ke atas bukit. Ketika dia akhirnya tiba di pasar dan mulai mengatur buah-buahan, dia mendengar suara keras. Itu memang hari yang sial baginya. Bangunan di depannya tiba-tiba mulai runtuh ke tanah. Sial. Dia bersumpah dan mulai berlari menuju rumahnya. Wusung mengunjungi perusahaan-perusahaan Cina tempat ia berinvestasi. Wusung tahu perusahaan-perusahaan ini akan berhasil di masa depan. Sangat menyenangkan melihat begitu banyak orang berbakat bekerja keras. Dia berbicara kepada mereka dengan sungguh-sungguh dan memberikan nasihat yang bermanfaat. Mereka memandangnya dengan takjub. DJI. Vipshop. Xiaomi. Tiba-tiba, smartphone Wusung berdering keras. Halo, Pak. Iya, baik. Saya akan mencapainya. Iya. Wusung menutup telepon dan memanggil sekretarisnya. Libatkan tim malaikat merah segera dan tawarkan gedung kami di dekat kota Yusu untuk digunakan. Donasi $10 juta dengan nama KND. Ya, Pak. Sekretarisnya membungkuk dan menghilang. Yang lain bertanya pada Wusung, apa yang terjadi? Telah terjadi gempa bumi di kota Yusu. Itu berada di level 7.1. Saya mengharapkan banyak kematian, sayangnya, mungkin ribuan. Semua orang menatapnya dengan kaget. Hong Subum bertanya, bagaimana kamu tahu itu? Anda bisa mendapatkan data lingkungan dari PBB dan NASA. Ini berisi banyak informasi tentang apa yang terjadi di bumi. Sepertinya tidak ada yang mengerti apa yang dia katakan. Wusung melanjutkan, saya menganalisis data gempa besar masa lalu dan mampu memprediksi Yusu akan hancur oleh gempa bumi. Saya berharap itu akan terjadi dalam waktu dekat, dan ternyata, hari ini. Saya mengatakan ini kepada Ma Huaqin kemarin sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk bersiap-siap untuk itu, sayangnya. Jadi saya memesan bangunan dan perbekalan saya untuk disumbangkan untuk membantu. Saya juga memesan sumbangan besar. Kita mungkin harus membatalkan upacara pembukaan kita besok. Yang Guangchul mulai merinding. Hong Subum terus memulai di Wusung karena terkejut. Park Byung-ki masih belum bisa memahami situasinya. Kamu mengatakan kamu memperkirakan gempa berdasarkan data. Sebelum Wusung bisa menjawab, sebuah mobil mendekati mereka dengan cepat. Itu adalah kendaraan khusus dari pemerintah Cina. Tolong ikut aku. Ma Huaqin telah meminta kehadiran Anda. Sopir itu membuka pintu untuk Wusung saat dia menjelaskan. Kota Yusu. Lebih dari 100 agen bantuan bencana dari Korea duduk-duduk di kamar hotel dan mengobrol. Ini luar biasa. Tidak ada yang terjadi sekarang dan kami masih akan dibayar $5.000 untuk perjalanan ini. Dia pasti orang yang sangat kaya. Haha, aku tahu. Kami tiba di sini dengan jet pribadi dan dapat melakukan tur ke Cina secara gratis. Ini pekerjaan yang luar biasa. Saya setuju. Ruangan itu dipenuhi dengan peralatan mahal termasuk helm dan peralatan P3K. Gaji bulanan kami adalah $4.000 ditambah kami dibayar $5.000 untuk setiap perjalanan internasional. Kang Wusung pasti pria yang sangat kaya. Apakah kamu belum pernah mendengar tentang KND? Perusahaan yang menjual telepon seluler populer. Saya kira dia ingin melakukan perbuatan baik dengan semua uangnya. Yah, bagus untuknya. Tiba-tiba, mata seorang pria melebar. Tunggu, apakah kamu mendengar itu? Radio mereka mulai berkedip merah saat pesanan masuk. Malaikat merah, malaikat merah. Semua orang perlu bersiap-siap untuk protokol 1. Malaikat merah, malaikat merah. Semua orang perlu bersiap-siap untuk protokol 1. Lebih dari 100 agen berpakaian merah berlari keluar dari hotel. Wusung tiba di gedung pemerintah dalam waktu singkat. Setiap mobil di jalan mengenali kendaraan pemerintah dan menyingkir agar mobil itu lewat. Ma Huaqin berdiri di luar gedung menunggu Wusung. Apa yang terjadi dengan tim bantuan bencana? Wusung menjawab, saya telah memerintahkan mereka untuk segera melakukannya. Itu terjadi ketika kita berbicara. Persediaan dan sumbangan darurat akan segera tiba juga. Terima kasih banyak. Pemerintah akan menunjukkan rasa terima kasih kami segera. Haha, tentu saja, kita harus saling membantu. Ketika mereka berbicara, telepon mereka berdering tanpa henti.
TV terdekat melaporkan langsung tentang situs bencana. Banyak pria mengenakan setelan api merah terlihat membantu orang yang membutuhkan. Namun, belum ada agen China yang terlihat. 115. Pemimpin Red Angel, Ban Jihuan. Ban Jihuan pertama kali bertemu Wusung tahun lalu pada tanggal 9 November di acara Firefighters. Wusung menghadiri upacara yang dibuat untuk mengucapkan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran dan memberikan sumbangan besar. Di sana, ia memberitahu Ban Jihuan tentang rencananya untuk sebuah tim bernama Red Angel. Wusung menawarkan gaji yang besar karena pekerjaan itu melibatkan bahaya menyelamatkan nyawa selama bencana alam. Gaji rata-rata petugas pemadam kebakaran adalah sekitar $3.000 untuk 280 jam kerja per bulan. Wusung menawarkan gaji pokok $7.000 per bulan ditambah $10.000 tambahan untuk setiap keterlibatan langsung dalam upaya bantuan bencana. Untuk setiap nyawa yang diselamatkan, ia akan membayar $1.000. Ini adalah tawaran yang sangat menarik. Ban Jihuan segera menerima pekerjaan itu. Berhentilah bermain-main dan lakukan CPR sekarang juga. Ban Jihuan membangkitkan kembali seorang wanita dan pindah ke korban berikutnya ketika ia memerintahkan anggotanya. Si penerjemah mengikutinya berkeliling dan menjelaskan kepada penduduk setempat apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan. Ada seorang gadis kecil yang terjebak di sini. Seseorang berteriak dengan putus asa. Ban Jihuan berlari ke lokasi pos Taste dan mencatat bahwa daerah itu tidak aman dengan dinding beton yang tidak didukung di dekatnya. Ban Jihuan berteriak, semua orang mundur dari dinding. Ban Jihuan bergerak dengan hati-hati. Dia percaya seseorang tidak pernah bisa terlalu berhati-hati dalam situasi seperti ini. Dia memeriksa daerah itu dengan seksama sambil meneriakkan kata-kata meyakinkan pada gadis itu dalam bahasa Mandarin. Aku akan menyelamatkanmu segera. Ban Jihuan akhirnya sampai ke gadis itu dan mengulurkan tangannya ke arahnya. Ketika dia meraihnya, dia menariknya keluar. Sementara itu, semuanya direkam oleh wartawan. Pemerintah Cina tidak hanya memerintah tanah tetapi juga mengendalikan internet. Facebook dan Twitter tidak diizinkan di Tiongkok. Hanya Weibo SNS Cina yang tersedia. Di Weibo, outlet berita melaporkan situasi kota Yushu di mana-mana. Sumber media mengunggah foto real-time terus-menerus. Sebagian besar foto-foto tersebut termasuk laki-laki berjas merah menyelamatkan nyawa. Mereka berlari ke gedung-gedung yang terbakar dan situs berbahaya lainnya untuk membantu para korban gempa. Siapa orang-orang ini? Mereka tiba di lokasi bencana sebelum petugas pemadam kebakaran Tiongkok. Bukankah mereka agen bantuan bencana Tiongkok? Kurasa aku mengenali mereka. Mereka adalah pemadam kebakaran khusus. Aku seorang pemadam kebakaran dan aku belum pernah mendengar tentang fireman khusus. Itu sebabnya mereka istimewa. Yang penting sekarang adalah orang-orang berjas merah ini menyelamatkan ratusan nyawa. Sebuah laporan kecil muncul online. KND membentuk tim bantuan bencana. Dalam artikel berita ada foto-foto situasi berbahaya di kota Yushu. Namun, komentar dan artikel berita menghilang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu karena upaya pemerintah Tiongkok untuk menyensor seluruh perselingkuhan. Wusung sedang membaca artikel ini dengan senyum bangga ketika dia berseru. Hah! Artikel itu menghilang di Weibo. Wusung menyalakan TV dan menonton berita. Rekaman langsung menunjukkan tajuk baru yang mengejutkan. Pemadam kebakaran khusus Tiongkok di lokasi untuk menyelamatkan nyawa. Sejauh ini, 1.000 kematian dikonfirmasi. Berkat tindakan cepat pemerintah, banyak nyawa sudah diselamatkan. KND atau Red Angel tidak disebutkan sama sekali. Laporan membuatnya seolah-olah pemerintah Cina adalah pahlawan. Ma Huaqin, yang berada di dekatnya saat dia menyaksikan laporan dengan Wusung, menjelaskan. Jangan terlalu memikirkannya. Ini adalah cara kerja di Cina. Jika Anda ingin melakukan bisnis di sini, maka terimalah. Itu terdengar seperti ancaman ringan. Bajingan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Setelah beberapa menit hening, Ma Huaqin berdiri dan mengumumkan. Mereka di sini. Liu He dan pejabat pemerintah lainnya berjalan ke ruangan. Pemimpin masa depan Tiongkok adalah Xi Jinping. Namun, otak sebenarnya di belakangnya adalah Liu He. Dia adalah salah satu orang yang ingin ditemui Wusung. Wusung membungkuk dalam-dalam dan memperkenalkan dirinya. Aku Kang Wusung. Liu He tersenyum dengan ekspresi senang. Senang bertemu denganmu. Saya Liu He. Saya mendengar Anda telah memberikan banyak bantuan untuk kota Yushu. Aku hanya berharap bisa melakukan lebih banyak. Saya berharap saya bisa memberitahu Anda waktu yang tepat dari gempa juga. Saya minta maaf. Haha, memprediksi sendiri itu luar biasa. Saya merasa sangat terhormat Anda datang ke sini secara pribadi. Kata Wusung dengan hormat. Liu He mempelajari Wusung saat menjawab. Kami menghargai semua bantuan Anda. Banyak bisnis asing ingin masuk ke pasar Cina. Wusung adalah salah satunya, tetapi perbedaannya adalah Liu. Dia akan mengingatnya sekarang karena apa yang terjadi hari ini. Aku dengar kamu menggunakan analisis data besar untuk memprediksi gempa bumi. Tidak selalu seakurat ini. Saya sangat beruntung kali ini. Liu He menyipitkan matanya dan bertanya, keberuntungan, apakah Anda pikir Anda akan terus beruntung? Yang paling disukai. Maka itu bukan keberuntungan, ini keahlianmu. Pada titik ini, itu tidak masalah. Yang penting adalah menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Kalau begitu aku menganggap kamu tidak peduli siapa yang menyelamatkan nyawa ini, atau siapa yang berpikir menyelamatkan hidup. Liu He menatap Wusung dengan penuh perhatian. Itu adalah ujian. Wusung tidak ragu sejenak. Dia menjawab dengan cepat, tentu saja. Siapa yang peduli selama nyawa diselamatkan? Liu He tertawa keras. Hahaha, untuk orang muda seperti itu, kamu sangat pengertian. Saya iri dengan Korea karena memiliki seseorang yang hebat seperti Anda. Wusung menjawab. Penggunaan big data tidak terbatas. Ini hanya satu dari banyak hal yang dapat dilakukannya. Apalagi yang kamu pelajari darinya? Banyak orang telah menanyakan pertanyaan yang sama kepada Wusung berkali-kali sebelumnya. Dia mulai bosan.
Pak, saya seorang pengusaha. Liu He mengerutkan kening tetapi tetap diam. Wusung melanjutkan dengan cepat, tetapi untuk otak di belakang sekretaris jenderal yang akan datang, saya bersedia memberi Anda beberapa informasi. Kata Wusung dengan berani, dia hanya membuat klaim kuat bahwa Xi Jinping akan menjadi sekretaris jenderal Cina. Itu akan terjadi dalam 2 tahun. Liu He menatap Wusung sebentar, lalu bertanya, dan apakah itu juga dari analisis data? Wusung menepuk kepalanya dan menjawab, berdasarkan analisis data Mai. Liu He sekarang tampak tertarik. Lanjutkan, dia mengangguk agar Wusung melanjutkan. Tiongkok akan tumbuh setidaknya 10% setiap tahun. Itu akan menjadi negara terbesar kedua setelah Amerika. Liu He tersenyum bangga, tetapi ketika Wusung melanjutkan, dia menjadi kaku. Tapi polusi akan segera menjadi masalah serius dengan pabrik-pabrik baru. Hasil panen Anda akan tumbuh sangat tidak sehat. Ketika Liu He berusaha berdebat, Wusung melanjutkan dengan cepat. Tapi dengan Xi Jinping, aku tidak ragu Cina akan cepat pulih. Itu sebabnya saya menyiapkan hadiah ini untuk Anda. Ruangan menjadi tegang. Wusung bertanya. Jika kamu tidak menyukai hadiahku, kamu dapat mengembalikannya sekarang. Saya bisa menarik kembali tim saya segera. Karena tidak ada yang berbicara, satu-satunya suara di ruangan itu sekarang adalah suara dari berita, yang terus-menerus melaporkan para pahlawan berjas merah menyelamatkan nyawa orang Cina. Total kematian sejauh ini telah dipastikan 2.300. Ini adalah salah satu bencana terburuk dalam sejarah Tiongkok baru-baru ini. Terima kasih kepada pemerintah kita, orang-orang diselamatkan dengan cepat. Sudah, ratusan korban telah diselamatkan oleh para malaikat ini dengan warna merah. Mereka adalah pahlawan sejati negara kita. Setelah Wusung pergi, Liu He bertanya, bisakah kita percaya padanya? Berdasarkan penelitian saya, dia bersih. Saya pikir Anda bisa mempercayai kata-katanya. Dia ingin bantuan kita untuk masuk ke pasar kita. Iya. Dan dia membentuk tim bantuan bencana untuk gempa bumi ini hanya untuk mendapatkan bisnisnya ke pasar Cina. Sulit dipercaya. Itu juga mengejutkan mendengar Wusung mengklaim masa depan Xi Jinping dengan pasti. Itu adalah situasi yang mungkin berdasarkan pada bagaimana hal-hal berjalan sejauh ini, tapi itu jauh dari kepastian. Dia menawarkan untuk melipat gandakan hadiahnya jika aku memperkenalkannya padamu, Liu He. Dia seorang pengusaha, jadi jelas dia sangat kaya. Dan dia juga sangat cerdas. Mengapa kita tidak melakukannya? Kita bisa memberinya apa yang kita bisa dan menggunakannya. Kami membutuhkan lebih banyak uang jika kami ingin menang melawan Hu Jintao. Uang. Mereka butuh uang. Katakan padanya kita akan melakukannya. Ma Huaqin membungkuk. Selanjutnya bab 116.